Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Agustinus Panjaitan, Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Utara, akan memaparkan strategi pembelajaran Agenda 3 sebagai salah satu agenda di dalam pelaksanaan workshop pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Baik, saya akan mulai dari dasar hukum penyelenggaraan, beberapa regulasi yang terkait dari mulai Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, lalu PP nomor 17 tahun 2020, Permen-Pan RB nomor 38 tahun 2017, dan Perlan nomor 6 tahun 2022, dan dilanjutkan dengan beberapa keputusan LAN RI, serta surat edaran Deputi Bidang Kebijakan Bangkom ASN, serta SE Kepala LAN nomor 3 tahun 2025. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana tahapan atau staging dari blended learning ya sebagai salah satu metode pembelajaran dalam pelaksanaan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Pertama dimulai dari pembelajaran klasikal tahap 1 yang dilakukan di tempat penyelenggaraan pelatihan. Lalu masuk ke tahap berikutnya, pembelajaran secara mandiri, di mana tempat para peserta berada. Lalu dilanjutkan tahap ketiganya dengan kegiatan e-learning, baik sinkronus maupun asinkronus. Ini juga dilakukan di tempat kedudukan peserta. Lalu dilanjutkan dengan pembangunan komitmen bersama, ini juga dilakukan di tempat kerja peserta. Lalu pembelajaran klasikal tahap kedua, ini di tempat penyelenggaraan pelatihan, kemudian aktualisasi kepemimpinan, ini di tempat kerja peserta atau tempat lainnya, dan terakhir dengan pembelajaran secara klasikal di tahap ketiga, di tempat penyelenggaraan pelatihan. Kemudian saya akan menjelaskan blended learning di dalam PKN tingkat 2, jumlah jam pelajaran yang harus ditempuh para peserta adalah 923 JP atau jam pelajaran dengan 107 hari pelatihan. Adapun kurikulum terdiri dari 3 jenis, mata pelatihan inti, mata pelatihan dasar, dan mata pelatihan pilihan. Mata pelatihan inti ini terdiri dari agenda mengelola diri, kepemimpinan strategis, manajemen strategis, termasuk aktualisasi kepemimpinan strategis. Mata pelatihan dasar ini mencakup agenda smart governance sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan untuk mata pelatihan pilihan ini terdiri dari agenda penunjang pembelajaran aktualisasi kepemimpinan. Baik, saya akan menjelaskan agenda mata pelatihan inti dalam pelatihan kepemimpinan tingkat 2. Yang pertama, self-mastery. Ini mencakup energi kepemimpinan dan integritas kepemimpinan. Lalu, agenda kepemimpinan strategis mencakup kepemimpinan digital, kepemimpinan kewirausahaan, dan organisasi pembelajaran. Dan agenda 3 yang menjadi fokus di dalam strategi pembelajaran saya yang akan saya jelaskan lebih lanjut mencakup isu strategis, manajemen strategis sektor publik, marketing sektor publik, dan kemitraan swasta dan pemerintah. Dan terakhir, mencakup aktualisasi kepemimpinan yang terdiri dari visitasi agenda, visitasi kepemimpinan nasional, policy brief, dan proyek perubahan. Kemudian, saya akan menjelaskan secara lebih detail terkait dengan manajemen strategis. Apa yang menjadi substansi utama dari manajemen strategis ini adalah bagaimana peserta memiliki kemampuan untuk menerapkan manajemen strategis melalui analisis atau diagnostic reading, perumusan, serta implementasi strategi dalam mengelola lingkungan strategis, yang tentunya didukung dengan kemampuan marketing sektor publik untuk menjamin efektivitas dari implementasi kebijakan tersebut. Mata pelatihannya terdiri dari 4. Yang pertama, mata pelatihan isu strategis. Yang kedua, manajemen strategi sektor publik. Yang ketiga, marketing sektor publik. Dan yang keempat,
kemitraan swasta dan pemerintah atau yang kita kenal dengan public-private partnership. Saya akan mulai menjelaskan dari mata pelatihan pertama, yakni isu strategis. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran dari mata pelatihan pertama ini, yaitu peserta PKN tingkat 2 diharapkan mampu menjelaskan isu strategis tentang integritas kepemimpinan, kepemimpinan kewirausahaan, kebijakan nasional, dan visitasi kepemimpinan nasional yang mencakup tema dan subtema. Ini disampaikan juga secara terpisah. Lalu berikutnya mata pelatihan kedua ini mencakup manajemen strategi sektor publik yang diharapkan peserta mampu merumuskan strategi organisasi sektor publik di tempat tugas masing-masing. Dimulai dari menjelaskan konsep manajemen strategi sektor publik, ya. Lalu dia bagaimana mengidentifikasi atau menganalisis lingkungan strategisnya dan mampu mempraktikkan teknik penyusunan rencana strategis pada instansi pemerintah di mana peserta ini bertugas. Yang berikutnya, mata pelatihan ketiga, marketing sektor publik. Tujuan pembelajarannya adalah bagaimana peserta mampu memahami urgensi marketing di sektor publik, ya, tantangan dan strategi marketing di sektor publik, ya, mulai dari menjelaskan urgensinya dan bagaimana relevansinya terhadap marketing bagi birokrasi, mampu menjelaskan konsep umum marketing dan marketing sektor publik, lalu mampu menjelaskan tantangan dan strategi marketing sektor publik yang efektif. Dan yang terakhir, mata pelatihan keempat, yakni terkait dengan public-private partnership atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Ini diharapkan di dalam mata pelatihan keempat ini, peserta mampu menjelaskan konsep dan mempraktekkan public-private partnership yang tentunya ini bagian dari inovasi pembiayaan yang bisa dilakukan pemerintah, ya, sehingga tidak harus mengandalkan anggaran belanja pemerintah. Terdiri dari bagaimana nanti peserta mampu memahami konsep PPP atau Public Private Partnership atau kita kenal dengan KPBU, tentunya yang sebagaimana diatur oleh regulasi terkait PPP, lalu mampu menganalisis peluang dan risiko dari konsep atau skema PPP atau KPBU. Menganalisis risiko ini mencakup mengidentifikasi peluang-peluang yang ada yang bisa dibiayai dengan pola KPBU, dan tentu bagaimana memitigasi risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi jika konsep KPBU di dalam pengembangan sektor publik ini dilakukan oleh pemerintah. Yang berikutnya mampu mengembangkan program PPP atau KPBU di dalam pengembangan sektor publik, sehingga pelayanan publik menjadi lebih baik. Baik, saya akan menjelaskan skenario pembelajaran dimulai dari e-learning pertama secara sinkronus 2JP yang terdiri dari pembuka, pengantar, lalu ada overview agenda 3, lalu penjelasan kisi-kisi esai agenda 3 yang mencakup tugas di tahap pembelajaran mandiri, dan yang terakhir penutup. Untuk e-learning kedua, ini selama 3 hari. Hari pertama secara sinkronus 5JP, ini mencakup pembukaan, deskripsi agenda 3, lalu review dari materi dalam agenda 3 yang mencakup 4 mata pelatihan tadi, lalu ada penjelasan kisi-kisi esai di agenda 3 yang mencakup tugas agenda 3 di tahap pembelajaran mandiri dan penutup. Dan di hari kedua, di e-learning 2, ini ada yang secara sinkronus 6JP, itu mencakup pembukaan, penjelasan isu-isu aktual di agenda ketiga, diskusi kelompok
terkait mata pelatihan manajemen strategis sektor publik, marketing sektor publik, dan kemitraan pemerintah dengan swasta, lalu penjelasan tugas dalam kegiatan asinkronus, dan penutup. Sedangkan secara asinkronus ada 4 JP, diskusi dalam 3-4 subkelompok, membahas masing-masing isu aktual, lalu menyusun bahan paparan subkelompok. Dan yang di hari ketiga, pada e-learning kedua ini, dilakukan secara sinkronus 5 JP, itu mencakup pembukaan, pemaparan dari subkelompok dan diskusi kelompok, penguatan fasilitator, review esai agenda, penjelasan tugas dalam asinkronus, dan wrap up dan penutup. Sedangkan untuk asinkronus ini dilakukan dalam 6 JP yang mencakup diskusi dalam 3-4 subkelompok, ya, termasuk memperbagi tugas kelompok dan memperbagi esai agenda individual. Dan di e-learning 3, ini dilakukan secara sinkronus 3 JP, mencakup pembukaan, review singkat dan highlight dari manajemen sektor publik, manajemen strategis sektor publik, marketing sektor publik, dan kemitraan pemerintah dengan swasta. Kemudian diskusi keterkaitan agenda 3 di dalam proyek perubahan, dan penutup. Baik, demikian penjelasan saya terkait dengan pelaksanaan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, secara khusus strategi pembelajaran di dalam agenda 3. Terima kasih. Horas!